Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi kita di Podcast of Human. Dan kali ini gue nggak tahu kenapa ini gue seneng banget sebetulnya. Ini asik. Ini waktu dia sekolah nih, lagi di SMA nih. Ini lumayan kita sering ngobrol dulu ya. Iya, gokil gitu. Ada aja nih. Tapi ada trigger sih ngebuat gue selalu inget nama nih bocah gitu ya. Kenapa tuh? Ini. Gue kayak nonton Lenong deh lo nyautin gitu. Itu nggak apa-apa. Nih inget ya nih. Waktu itu nih siang-siang. Iya. Siang-siang tuh jadi ada tiba-tiba gue tuh dapet kayak WhatsApp nih geter-geter apa gitu. Iya. Siang-siang tuh itu pokoknya kisaran bulan Juli atau Agustus deh gitu. Itu kayak masa rehat dimana orang kalau habis lulus kuliah lulus SMA tuh liburnya lama kan tuh ya. Iya. Nah terus tiba-tiba ada WhatsApp nih dari makhluk astral ya. Uncle, gue liat, apaan siapa nih? Uncle, gue keterima nih jadi personal fotografernya Astrid gitu. Ih, gila keren banget nih. Ini siapa? Gue cek mukanya. Bukan deh. Jangan gitu lah, Robert ganteng. Gak, serius. Namanya Asla ternyata. Dan ini, wah, gue pas ngedengar kabar ini, soalnya ini dia pernah bilang, dia ngerasa gini nih. Uncle, gue tahu nih, gue secara akademik gue mungkin nggak terlalu pintar, dia bilang gitu. Iya emang sih. Disautin mulu lagi. Dan terus udah gitu ngerasa bahwa ya mungkin gue secara akademik kurang bisa atau kurang pinter lah tapi gue tahu nih Uncle, sekolah ini udah ngajarin gue apa yang gue mau. Dikasih dari ini gestar kita guys, Asla. Tepuk tangan dulu buat Asla ya. Selah, apa kabar Selah? Alhamdulillah baik. Kayaknya makin ganteng aja nih. Amin. Tapi dia udah mandi kan? Udah kali nggak mandi kesini, bau dong. Becek banget case ini kayak baju baru dari kayak kanebo kering ya? Iya. Kaku. Ini beneran sih lah. Ini gue kaget. Kenapa? Pas gue dengar kabar itu kaget gila nih. Gila itu, loh anak. Itu yang tahun lalu. Itu tahun lalu atau 2 tahun? Tahun lalu lah. Kan baru mulai kan tahun lalu. Tahun lalu ya? Pas pertengahan tahun. Pertengahan tahun tuh. Ini Juli lah. Nah itu tuh gue dapat kabar, wah gila ini anak keren abis. Soalnya kita sering gue inget dulu pas lo ngomong how do you learn English? Otodidak. Waduh gila, otak gue langsung kelihatnya bocah siapa ini masuk kelas intermediate lagi waktu itu. Ya nggak apa-apa, merendah aja kita. Iya tapi keren banget. Alhamdulillah. Gue tuh yakin ya. Gue tipe kalau yang yakin bahwa lo tuh pasti sukses gitu. Amin Allah. Tapi yang gue nggak nyangka adalah lo sukses secepat ini gitu. Amin, kan itu kan dibantu dengan doa orang tua. Gile. Halo mamanya Asla. Ya bener lah, tanpa doa orang tua kan ini nggak jadi apa-apa kita. Iya, nah itu setuju kan. Nah itu dia ternyata di balik kebanyolannya dia termasuk sosok yang lumayan lovable gitu ya. Sayang banget sama orang tua. Iya sih. Lo disayang banget sama orang tua juga kan. Iya. Nah lebih di rumah aja sih. Di rumah aja? Iya. Tapi nyokap lo masih support banget kan ya? Masih support. Kalau support kayak gimana sih nyokap lo ngasih supportnya berupa apa? Ya support ya selagi ngakuin hal positif, kegiatan positif pasti didukung. Pasti didukung? Iya, tapi kalau sana agak melenceng paling ditegur. Kalau melenceng kan, ditegur? Tegurnya gimana? Kayak maksudnya melenceng tuh kayak pergaulannya yang negatif, kayak yang gimana ya? Emang lu gak negatif nih? Apa? Nih kan negatif lah, tapi kan pasti kan ada sisi positifnya. Iya, gue demen banget. Nih ngobrol lu Betawi banget sih? Betawi ya? Lu tau Betawi ya? Enggak. Tapi kenapa logatnya Betawi banget ya? Lahir di Depok. Anak Depok. Kita anak Depok kita. Yoi. Manggarai sih Margonda. Yoi. Oke guys nih, kenapa dia diundang sebetulnya? Karena ada hal yang perlu kalian tahu ini. Jadi Asla ini adalah sekarang menjadi salah satu personal photographer yang Udah enggak. Iya ya, entar dulu. Iya. Sekarang udah masuk manajemen. Enggak, sendiri kan freelance. Kan semua freelance. Tapi sekarang maksudnya kita ngomongin karir dulu ya. Iya. Jadi lo tuh pertama awal banget karirnya itu adalah sebagai fotografernya Astrid ya? Iya. Ya itu ceritanya gimana sih awalnya? Biasa sih. Kan gue setelah lulus so ini kan, pokoknya setelah ujian nasional, gue emang dari sebelumnya tuh emang gue udah pikirin kan, gue ngapain habis lulus gini ya, selain gue nyari kuliah kan. Ya udahlah, aku coba aja. Kan kebetulan kan waktu itu kan masih
gabung komunitas fotografi gitu kan. Tapi yang di berhubungan Sawat itu juga dapat tuh dapat wadah kan untuk belajar tentang iya fotografi. itu pertama banget ya. Ya basic kan dari kaini. Iya. Itu dari kaini ya udah. Dari situ udah ngalir berkembang ya udah. Setelah itu udah kan kebetulan kan masuk komunitas nih, komunitas di luar sekolah kan. Udah sekalian banget sih orang nggak cocok sama dulu. Ya udah terus ada teman kan kasih tahu nih ada contoh portofolio gini ya udahlah. Cobalah gue tiru tapi ATM amati tiru modifikasi. Iya, demen banget nih gue. Ya udah dari situ gue coba, gue jajal ya kan, gue bikin bermodalkan bikin itu juga sebenarnya bikin nggak niat sih, karena bikinnya di HP bukan di laptop. Pakai aplikasi gitu ya? Iya ada aplikasinya gitu. Terus enak. Ya udah dari situ bikin kumpulin aja semua foto yang pernah dikerjain, entah dari event, entah dari wedding, entah itu dari itu. Iya. Tapi pas orang itu kan masih kayak berantakan, masih belum fokus ke apa yang mau difoto nih. Iya betul. Ya udah masukin aja semua di situ. Jadi semua hasil foto masukin aja. Iya tapi acara Sofest juga dampaknya gede juga tuh ya. Iya benar. Jadi volunteernya Infopensi inget gak? Volunteer ya. Itu awal dari ngikut Infopensi di minta tolong. Minta tolong lah ini dong, fotoin dong buat kan ini kan sekolah lu kan bayar nih maksudnya. Jadi tuh tolong dong fotoin. Nah udah. Terus. Dari situ udah mulai deh dikasih akses dari acara kecil besar udah. Pokoknya ngikutnya itu yaudah acara pensi gede kayak Sky, Travier, tetangga tuh. Nah, keren ya. Itu dari situ. Nah, jadi poinnya justru portofolio itu dikirim. Iya, sama ini juga sih, sama bermodalkan udah pede aja ngajuin aja. Iya. Oh, ya di lu kapan nggak pede? Lu tiap hari pede ngatain orang mulu kerjaannya gitu lah. Kan cuma cantan doang. Hah? Nggak boleh. Sering sampingan doang. Lu kangen gak sih di sana? Kangen sih. Parah ya gitu ya? Parah sih. Kita sering nongkrong banget di mana? Di gazebo biasa. Aduh ya Allah. Atau nggak di luar sini kalau lagi bosan belajar kan. Saking banyak kan masuk kotak. Keluar dulu. Jangan gitu lah. Keren. Oh itu awalnya tuh ya. Jadi abis itu terus ngirim portofolio terus ya udah. Ibaratnya itu ngirim CV kan ya? Iya ngirim CV. Kemana tuh ngirimnya waktu itu? Waktu itu kan aku lagi kan. Iya gue santai aja. Jadi ini acara buat anak muda kok. Oke, siap, jadi ini disclaimer ya. Jadi walaupun mungkin ini channelnya TV sekolah, tapi memang diperuntukannya untuk anak muda gitu. Tapi bukan berarti ibu-ibu atau bapak-bapak nggak bisa nonton gitu. Penting kan cara penyampaiannya sopan. Biar cair ya. Iya deh bang. Terus aja lah. Siapa? Udah lanjut gimana? Terus udah dari situ kan pasti kan setiap artis kan pasti dia ada nomor WhatsApp manajernya atau Iya, betul. Ya udah gua kontaknya itu dua-duanya. Der. Kontak, ya udah alhamdulillah. Terus ada waktu itu inget banget pertama kali buat itu di apa namanya? Di fotoin percobaan di gala premiernya film Rumput Tetangga. Oke, terus dari situ udah inilah itu kayak trialnya di situ tuh. Trialnya kayak ketemu si manajernya, ketemu si artisnya juga ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah dari situ. Ya udah pelan-pelan. Nah, udah dari situ juga ada yang dari lain juga kan. Gua kan juga nggak ngajuin satu artis doang, pasti kan banyak. Nah, itu siapa kan. Ya udah dari situ udah ngalir ya udah sampai sekarang. Jadi sebenarnya justru itu kayak first opportunity jadi personal fotografernya Astrid. Iya. Habis itu dari situ kebuka semua tuh ya. Alhamdulillah. Channel banyak tuh semua kebuka semua tuh ya. Bener sih kebuka channel itu karena gue juga ngajuin juga. Jadi gue ya tapi kan linknya tetap lah di situ kan setelah masuk. Circle tahu-taunya juga circle-nya nggak jauh-jauh juga di situ juga. Ya udah dari situ. Ya udah. Kenal deh sama manajernya juga, kenal sama anaknya juga tuh masih kecil, terus sama suaminya juga. Nah dari Astrid tuh selanjut kemana lo setelah Astrid? Waktu itu pernah sama Firza. Firza Indonesian Idol ya?
Iya. Iya kan yang gondrong tuh. Iya benar yang Iya, gondrong. iya. Itu Aku lah ya. Oh iya, cocok banget langsung ikut. Langsung disuruh keluar lu. Gitu. Maaf menerima ini sumbangan gitu. Sial, tukang ngamen dong gue. Gitu. Udah dari situ, udah Firza. dari habis dari Astrid ke Firza juga kan. Dari Firza ya udah ke yang lain, terus ya udah dari situ ada lagi yang penyanyi cewek. Ya terus udah dari situ ngalir aja udah. Dari Firza ke siapa lagi? Ada lagi gak? Ada Gensa Kenang. Kalau Dari- masa ke Marionya ini deh. Oh, Mary Ginanjar juga ya. Itu juga sempat Sempat juga beberapa event. berapa event? Secara apa sih personal Di konteks sama manajernya gitu. Iya, kadang di konteks sama manajer, kadang juga sama si Mas Mario-nya juga. Berarti ibaratnya ini sekarang nama lo nih udah berputar di para manajer-manajer. Alhamdulillah. Yo, iyalah. Kan pelan-pelan. Kalau orang Jawa bilang alon-alon kelakon. Iya, alon-alon kelakon. Ya, Keren banget sih. Alon-alon kelakon ya. Iya lah kan Muncul ya. pelan-pelan tapi bahasa pasti. itu ya. Tapi pasti. Sambil nyelam, tenggelam yo. Iya, kan dia kan udah masuk udah nyebur, harus tamu nyebur. Iya. Jangan nanggung-nanggung. Oh, anjing. Iyalah. Iya, bener setuju gue. Harus. Jadi kalau udah punya impian ya udah. kejar. Iya, walaupun Dapet banyak dulu, rintangan gimana iya. yang dapet gitu ya. Iya, benar. Itu yang diajarin di soft banget ya. Iya. Interest and talent harus nyatu ya kan. Iya, benar. Itu yang disebut passion. Jadi lu benar-benar suka fotografi banget ya. Awalnya nggak terlalu suka, nggak terlalu penasaran, tapi karena waktu itu kan diajak sama saudara juga kan, ada saudara dari luar kota, main lah, lagi mumpung liburan atau ngapain kan, main sini diajak kayak gini, selah hunting kita, mana ke daerah Jakarta sama komunitasnya kan, ya udah dari situlah mulai interest. Lu gaul sih orangnya. Asik ngobrol sama lu kan. Amin. Yoi. Makanya cewek-cewek demen sama lu kan. Yang gitulah. Minta maksudnya. Iya. Aduh. Parah banget emang. Enggak. Tapi lu beneran ganteng gak sekarang? Amin. Dulu kan lu agak kurus gitu. Sekarang Sekarang ya Allah itu muka paha semua itu ya Allah. Kan ini kan namanya makmur. Makmur, bener. Bahagia ya. Udah. Nah, terus gue denger ya waktu kan gue pernah lihat ini ya, kayak video lo sebelumnya tuh. Apa tuh? Nah, lu lumayan tas lu jadi fotografer artis tuh lumayan tuh. Secara financial tuh gila Iya, banget ya. alhamdulillah lah. Itu gimana sih rasanya? Oh ya, what do you feel ketika dapat pertama kali dapat uang dari foto, dari hobi, bayangin aja. Hobinya dibayar, terus uangnya lumayan gede. Itu gimana perasaan? Atau Awalnya sih nggak gede sih, awalnya juga masih dari kecil juga kan. Waktu kan juga punya tim di rumah lah sama teman-teman. Itu semua job digarap, entah itu wedding lah, birthday party lah. Iya, semua diambil deh. Ambil semuanya. Ya udah, dari situ ya udah pada bubar. Tapi awalnya bubar tuh karena gue ada selek sama anggotanya kan, salah satu anggota. Terus gue keluar menguatkan diri lah sendirilah. Mengundurkan diri. Iyalah, menguatkan diri. Iyalah. Terus dari situ ya udah, dari situ gue jalan sendiri aja. Jadi gue mau foto kemana gue sendiri, atau enggak kalau kadang ada wedding gue tarikan dari teman. Iya. Jadi udah jalan sendiri aja. Iya, maksudnya itu awalnya banget tuh. Iya, awalnya banget. Awalnya tuh kecil banget lah. Ingat gak sih lu pas pertama kali dapat uang berapa dari foto ya? Tapi Iya. terus lo beliin apaan? Waktu itu apa ya gue? Waktu itu pas gaji pertama gue tuh kecil banget. Di bawah 300. Iya, itu tetap aja dulu. Iya sih. Iya kan? Yang Cuan, paling buat kan? tabung sih. Nabung. Serius gak dibeliin apaan? Enggak sih, enggak dibawa. Paling cuma buat jajan-jajan, kan gua enggak ngerokok kan. Jadi paling jajan makanan, minuman gitu aja lah. Atau enggak kadang kalau misalnya ada lebih, kadang suka nawarin ke orang tua gitu. Udah pinter foto, nggak ngerokok, ganteng lah ya. Amin. Yo, ini nih contoh nih guys, ini alumni hebat banget. Amin. Amin. Iya kan, amin kan. Kalau di luar yang ngablak, mau kemana woi, aduh. Ya gitulah. Kan beda di sini. Oh, iya. Harus cool ya, harus Iya. Gue tuh gak kebayang lo yang kayak gini sih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena di luar kalau kita ngobrol kan kita seru banget kan. Iya, apa aja ngomongin ya, dari A sampai Z. Ngomongin musik lah. Iya, apa aja dah. Ngomongin Mobile Legends lah sama Iya, diomongin. nggak jelas emang. Nah, terus Apa? ya tadi udah dapat uang. Nah, honor yang paling besar, sebenarnya ini sensitif sih ngomongin soal, tapi nggak apa-apa biar sih. motivasi ya. Iya sih. Kan ini sharing ya, maksudnya tujuannya supaya orang tuh tahu bahwa kalau kita profesional di bidang kita, harusnya sih pasti orang ngebayar kita gede juga gitu. Iya pasti sih.
ini berapa yang paling gede yang pernah didapat? Sekali 1 event juta. ya? Sekali event itu kan sekali event kan ya? Ya sekali motret. Iya, gimana tuh? 1 juta. Bro? 1 juta per event. 1 juta per event. Itu pun juga motretnya paling sejam. Karena kan kadang sejam, tergantung sih event apa dulu. Iya, Event on air apa off air. Kalau event on air di lamanya di standby-nya. Oh iya betul. Tapi kalau untuk cepetnya emang di on air karena si artisnya cuman dikasih 2 lagu. Kadang 2 lagu, kadang 1 lagu, kadang 1 lagu di medley, dicampur gitu. Dan di saat satu momen itu harus sudah moto berapa foto gitu? Iya, ngambil dari dia ngambil di kayak foto outfitnya lah atau backstage-nya kayak entah itu manajernya, kru-krunya. Oh itu siapa? Band apa? Ingat gak? Apa? Yang dapat 1 juta sekali moto yang cuma sejam itu. Enggak Pak? Ya nggak enak. Nggak boleh. Gila malu. Jangan gitu lah. Asla malu. Gua nggak malu, nggak enak kita nyebutnya. Iya. Biar Iya, udah iya, rahasia kita sendiri. Tapi itu ya momennya gila seneng banget pasti ya. Nyokap gimana tuh pas tahu? Mah Asla ini loh mah sekarang udah. Ya alhamdulillah sih senang aja. Senang jadi. Lo gimana ekspresinya? Ya senang dan ya senang karena pertama anak gua nih udah bisa, alhamdulillah bisa nyari udah bisa nyari kerja pelan-pelan, terus udah bisa punya tabungan juga sendiri kan. Jadi sekarang masih nabung, ada tabungan? Alhamdulillah sebelum ada juga ya, walaupun jangan diambur-amburin ya, jangan asalnya pakai uang serius. Enggak lah, paling ya belinya yang udah beli yang bermanfaat aja. Gitu. Kan sekarang kan lagi pandemi juga kan, jadi udah beli aja. Kan sekarang kan lagi musim ikan cupang juga kan. Serius. Ini kan cupang. Lah, jangan salah, ikan cupang juga harganya mahal, iya. Walaupun musim-musim tetap harganya juga mahal. Ya tergantung seleranya aja sih. Kalau orang ngeliat misalkan Uncle jual nih, Uncle yang tipe A, terus Uncle jual harganya gopet tapi udah jadi ininya ikannya. Semua udah jadi buntutnya. Ya badan semuanya warna sama bentuk badan udah bagus lah. Itu kalau orang suka ya udah mau bisa 500.000. Iya, bisa dibayar langsung tanpa dilihat nominalnya berapa, karena emang itu balik lagi selera, nggak ada harga pasarnya kan. Ya oke. Setelah ini balik lagi ke foto ya sebenarnya. Iya. Nah, lo ada nggak sih momen paling sulit atau nggak moto siapa tuh yang paling punya memori banget gitu? Wah lagi foto ini kayak susah banget, gila susah. Susahnya gimana tuh? Apa ngambil harus naik ke stage gitu, harus gimana? Nah itu. Ada nggak yang foto atau nggak punya pengalaman menarik nggak soal foto? Selama lo jadi fotografer artis nih. Menarik. Apa ya? Ada sih. Sama Unmesh deh misalnya. Lo kok kayak paling lama sama Unmesh ya? Iya, paling lama dari tahun lalu, akhir tahun sampai iya. Gitu. Terus iya gimana? Ada nggak? Ada sih. Pas paling festival gede. Paling kita cuman dikasih cuman di bawah doang, di barisan depan barikade. Enggak penonton, barikade. Jadi enggak boleh di naik stage karena udah ada show director, nggak tahu show director atau stage manajernya kan. Jadi kita nggak boleh di situ, kalau kita ketahuan langsung diusir. Oh gitu? Iya, mau nggak mau. Jadi fotonya kalau pas di naik panggung udah pas selesai manggung foto bersama baru boleh naik gitu. Oh gitu. Atau enggak kadang event on air TV gede gitu. Nah itu seru tuh. Itu seru banget itu. Gimana tuh? Kalau kayak sekarang gini kan otomatis kan nggak ada penonton kan. Iya, betul. Jadi di blok semua kan, dari blockingan kameranya lah, bentukan panggung gimana kan. Iya. Jadi kita nggak mau kita cari yang namanya space yang bisa kena artis sama belakang, kayak visual entah lampunya entah belakangnya gitu. Itu pun juga foto juga pakai lens satelit kan. Satelit kan juga berat kan. Iya sih benar. Ya dari situ sih ke apa sih perjuangannya untuk dapetin momen pas dia perform, dan itu pun juga satu lagu. Jadi sebenarnya jadi fotografer juga nggak gampang ya? Nggak gampang. Mesti ngapain sih sebenarnya, apa sih yang mesti disiapin dari sisi? Atau pertama sih ya belajar basicnya aja dulu kan. Kayak kita belajar komposisinya lah, ISO, shutter speed, bukan lensa gitu lah. Triangle itu ya, ISO, apa lagi? Iya, triangle exposure. Exposure gitu. Apa aja tuh? Ada ISO, shutter speed, sama aperture. Iya. Tiga itu tuh gue belajar dari sih soalnya. Tiga situ. Kalau tiga itu udah paham ya, untuk depan insyaallah mudah lah. Tinggal kita pinter-pinter belajar yang lain, kayak misalnya kita ngambil pengambilan angle kayak gimana, bawah atas. Ngatur-ngatur si artisnya juga gayanya harus gimana, itu lo yang ngatur juga sih?
Atau si artis sekarang udah tahu mesti ngapain? Ya udah tahu sih, udah tahu lah misalkan, ayo foto outfit atau enggak misalkan. Kadang juga ada yang artisnya dulu dari kitanya udah inisiatif kata artisnya udah dulu ya, masih ini nanti kalau saya ini dibilangin ya udah. Biasanya gitu sih. Tapi kebanyakan sih inisiatif dari kitanya juga. Karena kan kalau kitanya nggak inisiatif kan jadi lupa kan nggak ada dia foto potret itu. Kan mungkin aja dressnya dari desainer lain atau enggak dari mana kan, takut dia nggak ada apa namanya kayak feedback baliknya gitu loh kayak. Tapi lu temenan gak sih sekarang sama artis gitu yang pernah lo fotoin gitu? Alhamdulillah sih masih berhubungan dengan baik sih. Berhubungan baik. Gitu? Iya. Siapa yang lo paling dekat sering pernah ngobrol bareng sama artis siapa tuh? Ngobrol bareng. Di antara yang pernah lo fotoin deh. Siapa yang ya? Yang benar-benar kayak udah ngobrol nyambung nyantai gitu. Oh itu ada namanya Getsa Kenang. Hah? Getsa Kenang. Siapa tuh? Ada penyanyi ini dia pengisi soundtracknya Dilan yang iya 1990 yang Dilan yang sebelumnya yang pertama iya itu 1990 iya emang gue nggak tahu gue kan kagak terlalu update film doang nonton yang penting kan gue motret udah dapat channel dapat ini juga cuan duit itu cuan cuan is the best nggak tadi maksudnya sekarang yang berhubungan kalau sama Anmes kenapa sih ngobrol juga tapi kan sekarang kan Denny jadi udah paling pernah nyangka gak sih masa dunia artis tuh kan mereka terlihatnya glamor banget ya. Iya. Kalau aslinya tuh mereka sebenarnya sih baik-baik gitu. Baik-baik maksudnya ya udah hidup ya udah kayak sederhana gitu maksudnya nggak terlalu gue harus mau ada kayak gini. Ya enggak maksudnya paling dia minta riders ya paling kayak sound asik kayak dari soundnya dari mic-nya paling gitu doang kayak selain itu nggak ada sih maksudnya dan itu sih aman-aman aja kayak biasa kayak riders kayak minuman snack gitu doang. Oke. Jadi gue ngerasa gini ya lu tuh yang kayak nggak apa ya orang tuh nggak nyangka diekspektasin bahwa lo kan akan sukses tuh secepat ini gitu. Masa lu udah nyampe? Enggak sih, belum. Iya, gue nggak tahu mungkin secara personal achievement belum nyampe yang diinginin. Tapi lu tuh udah nyampe di titik ini gitu. Ngerti nggak sih? Iya sudah ya alhamdulillah sudah ngerasain gimana pahitnya abis di udah putus hubungan kerja terus ininya. Oh gitu ya. Kita nggak usah ngomongin sedih-sedih soalnya. Iya, karena nggak apa-apa kan sharing juga biar tahu gitu loh kayak wah motor nggak selalu enak, pasti ada pahit-pahitnya juga. Ya pasti dunia emang kayak gitu isinya. Iya naik turun lah. Iya naik turun ya. Tapi sekarang maksudnya gue ngerasa lu udah di titik ini nggak yang maksud cepet banget nih. Coba lu perhatiin teman-teman lo sekarang. Ada yang baru masuk kuliah ibaratnya. Iya sih. Ada yang kemarin kerja. Iya. Ada yang ya gitu tapi belum sampai yang tiba-tiba terkenal ada exposure sebesar lo gitu. Tiba-tiba nempel sama udah keluar kota mulu. Amin terus pengen lagi udah tapi kan gak ada yang tahu ke depannya gimana. Sebulan kurang lebih berapa penghasilannya rata-rata range-nya gitu kemarin sih sebelum range-nya tuh antara berapa gitu paling kecil itu 5 paling kecil tuh 5 paling gede 10 atau 15 lulusan SMA alhamdulillah sih kan kayak imagine that gila temen lo sekarang masih struggle gitu ya kuliah masih struggle ya bukan berarti gue ngecil mereka enggak sih benar makanya kan itu balik lagi ke pilihan masing-masing iya sama jalan rezeki masing-masing betul kalau ada yang kuliah itu bagus banget juga gitu tapi lu kan gimana kayak orang sering nganggap bahwa lu tuh nggak pinter akademis gitu ngerti nggak sih paham sih tapi gue ngerasa akhirnya gue ngerti banget nih kenapa sekolah kayak School of Human itu harus ada kenapa karena mereka tuh sekolah itu nge-trigger para siswa-siswanya gitu siswa-siswinya itu untuk nemuin apa yang mereka mau. Ya tapi kan nggak semua sekolah kayak gitu ngerti nggak? Iya sama juga nggak semua muridnya juga menyadari hal itu. Iya gitu. Karena dia gue sekolah udah leh aja lah bodoh amat gitulah. Padahal kita bisa explore banyak. Iya sebenarnya kalau kita menyadari hal itu pasti banyak yang bisa didapat. Tapi kan nggak semua orang kan bisa melihat, bisa melihat POV-nya dari sekolah ini kan. Gitu. Ya Ustadz nih kayak gini nih. Amin Allah. Gila. Tapi itu sampai titik itu ya. Dan lu sekarang ngerasa bangga nggak sih sama pencapaian lo sebagai alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih bangga. Mau apa yang paling lo senengin banget? Gue pernah moto dia gitu. Yang paling lo ngerasa bangga atau acara apa deh lo pernah masukin?
acara ini sih paling acara-acara kayak acara billboard kan acara gede kan. Iya, Billboard. Pokoknya acara-acara on-air yang gede atau enggak festival yang paling gede sebutin acaranya deh. Java Jazz itu tuh itu gua emang dari sebelum itu kan gue pikir gue bisa nggak ya masuk ke sini ya. Gue kan namanya juga orang kan berandai-andai kan. Gue sering nonton tuh Java Jazz. Aduh, gila menarik banget itu tuh gue masuk wah. Event musik dan itu levelnya internasional lagi. Iya kayak WTF lah DWP lah. Ya, tapi kan beda segmentednya. Nah, ini benar-benar live music gitu, bukan yang live musik. Bukan EDM gitu, maksudnya bukan yang jedak-jeduk. Enggak, gitu. kayak banyak kayak entah dari genre apapun. Iya, tapi Java aja sama. Iya sih. Gua makanya Dan lu udah masuk sana ya? Alhamdulillah masuk dengan maksudnya dengan akses gratis juga, terus kita kerja terus kita juga dibayar, pasti kan ada kepuasan tersendiri gitulah. Iya. Ya alhamdulillah sih. Sebenarnya sih banyak festival yang pengen didatengin tapi kan mungkin belum momennya, belum waktunya kan. Iya. Pasti kan ada timing pas ada ininya juga kan. Jadi kita santai aja tapi kita tetap harus kayak berandai-andai aja dulu. Kali aja kesampean kan. Entah itu besok, entah itu kapan. Oke. Ini next ya. Ini sebenarnya gue suka banget karena lu bilang tadi gue ngerasa lu sekarang kayak punya, lu bahkan lu bisa ngasih sharing ke orang positive value gitu. Iya. Lu bisa dalam tanda kutip ngasih nasihat ke orang lain. Nah, dulu seberapa banyak sih lu dapet impact dari sekolah gitu? Pasti kan knowledge itu kan datang dari sekolah juga kan? Iya. Dari lu browsing dari temen gitu. Iya. Nah, kehidupan lu selama di SMA tuh berdampak nggak sih sama lu yang sekarang? Alhamdulillah sih berdampak. Kayak gimana tuh? Misalnya lu dapet insight apa dari sekolah? Insightnya banyak sih, kayak gua menyadari kalau sekolah tuh bukan mengajari kita tentang akademik aja. Tapi kita mengajar kita juga mencari siapa sih kita, apa sih kita tujuannya. Semua jawabannya keren banget ini. Kan gitu. Bener deh, gila out of the box gitu. Kan sekolah kan bukan kita cuma datang, belajar, pulang, ataupun nongkrong. Terus? Nongkrong boleh lah, kan wajar kan, mau jaga manusia kan pasti kan kalau nggak nongkrong kan ya maksudnya masih level wajar kan. Pasti kan, tapi kita juga harus ada hal lain gitu, hal positif yang bisa kita cari kan. Dan itu bisa dapat dari sekolah ya. Alhamdulillah sih. Jadi sekarang knowledge-nya justru insight yang lo dapet justru rata-rata tinggal tergantung treatment sekolahnya ya. Sebenarnya lu pernah gini ya? Pernah nggak sih sama misalnya kayak Mbak Ining gitu, diajak ke lomba fotografi, difasilitasin sama sekolah gitu. Ini buat teman-teman sih. Pernah. Udah sering banget ikut. Sering banget ikut, tapi memang cuma sekali 2 kali doang. Ya kan mungkin juga untuk pembelajaran kita kan, untuk melatih mental kita juga. Jadi, kan. Enggak, sebagai institusi berarti SOH itu termasuk sangat suportif ya? Iya, suportif dari hal kita izinnya, terus dari hal kita apa yang mau kita lakukan. Kan pas sekolah juga kan gua kan banyak kan izin kan. Izinnya juga karena kerja kan, tapi kata teman-teman udah nggak apa-apa, malah bagus, udah sana nggak apa-apa, sering-sering kayak gini ya. Tapi selama itu positif ya? Iya, selama itu positif. Izinnya kan, tahu kan, ya tergantung kita izinnya ngapain dulu. Kalau izin kerja pasti kita juga support, pasti dari sekolah atau dari wali kelas atau siapa kan, pasti support kan. Nggak mungkin nggak support kan. Nah, lu jadi keren banget tau sumpah. Alhamdulillah. Yo beneran deh. Gue pikir dulu ya lu cetek, biasa lu kerjaannya bercanda doang. Tapi ternyata Aslah di balik itu. Yo, ini ada new Aslah nih. Amin. Temannya new normal ya. Iya. Kalau ketemu dia mesti pakai masker dong kan. Iya, jadi nggak ketemu muka gue dong. Iya kan kalau pakai masker. Aduh, ya Allah, kangen banget ini orang. Oke, Aslah. Nih gini. Apa? Kalau ada misalnya gini ya, murid. Kan soh ini sekarang banyak nih di SMA atau di SMP. Iya. Untuk jadi orang kayak lu tuh yang berhasil menemukan passion, menurut lu tuh mesti gimana sih? Cara orang nemuin apa yang mau. Sebenarnya gampang, simpel, udah nyobain semuanya. Cobain semuanya. Nyobain. Kalau kita nggak tahu ya apa yang kita tuju. Iya, cobain aja semuanya. Itu dari kayak misalkan futsal, basket atau apapun, cobain semua. Atau enggak hal-hal yang sebelum kita udah pernah kita lakukan ya kita ulik aja. Atau misalnya belum tahu ya udah cobain. Dan dulu karena striker andalan di SOH ya katanya. Enggak sih, gua striker. Kan kiper, kan awalnya kiper. Oh, kiper awalnya. Awalnya kiper kan, tapi kan bosan jadi ya udahlah gantiin aja sama yang lain. Jadi mau nyobain kan.
Dulu katanya pemain andalan gitu. Amin ya Allah. Yo, pas kalau main selalu harus ada dia gitu. Ada lo gitu. Enggak juga Karena absen kok. Ya oke, asla. Oke. Asla nih gue ngerasa ini banyak banget ilmu yang dapat dari obrolan ini. Dan ini seru banget sih sebenarnya asli. Kenapa tuh? Seru kenapa? Nih, gue mau tanya deh. Apa? Seberapa besar sebenarnya pas kan nyokap lu sangat suportif ya? Iya. Gue yakin deh, pasti maksudnya setiap andil kesuksesan seorang anak tuh selalu ada andil orang tua, betul gak sih? Benar. Bokap nyokap lu tuh kayak gimana sih cara supportnya kalau Ya benar support. Kayak misalkan ya udah kalau misalkan kamu misalkan suka apa nih, misalkan suka skateboard, ya udah ayo kita ke tempatnya beli. Terus habis itu kita dipelajari. itu bokap tuh ya? Dua-duanya alhamdulillah. Nyokap lu orang kayak gimana sih? Nyokap gue udah kalau Tipikal orangnya kayak gimana sih yang bawel harus ke mall? enggak lah. Gimana nyokap Udah kayak ngeleluasin gue juga. Nah. Kan tahu juga kan gue kan anak-anak terakhir kan, kakak gue kan Lu berapa saudara emang? tiga gue anak terakhir, anak bontot. Ada dia lupa abang sama kakaknya gimana? Kan gue kakak cewek semua kakaknya. Cewek semua? Iya. Gila lupa. Aduh, ya Allah, keluarga aja lupa ini. Yang gitulah, nyanda. Terus. Nah udah dari bokap nyokap, ya, alhamdulillah tahulah kekurangan anaknya, kelebihan anaknya. Jadi udah ngeleluasain, kan. Kamu sukanya apa? Udah, ayo papa bantu atau apa pasti. Kalau yang apa maksudnya marah-marah, apa enggak santai ya? Enggak santai sih. Paling bokap gimana kalau bokap? Bokap lebih santai juga sih. Paling santai aja. Marah ya kalau wajar, kalau sama orang tua marah kan pasti kan sayang kan, sayang kan. Iya. Ada nggak value yang lo dapat dari bokap nyokap misalnya atau omongan apapun gitu, quotes yang pernah mereka sebutin, ada nggak? Yang mereka selalu ngomong ini gitu, ada nggak? Apa ya? Biar orang tahu sebenarnya kita tuh mesti respect sama orang tua gimana pun. Bener sih. Kita harus bener. Respect gitu. Sih ya. Yeah. Ada nggak tadi quotes dari orang tua? Iya. Ya selalu dibilang. Ya selalu rendah hati, selalu jangan sombong gitu. Dari itu dah, dari situ pasti kan kita kalau kita lupa. Apa? Lama bener. Minum dulu. Minumnya di bawah. Minumnya nggak taruh sih. Apa kan ini bahasa nanti mejanya. Iya. Ya kalau kita udah dapat sesuatu atau kita udah dapat sesuai kita yang mau ya, terus kita juga ingat nggak boleh sombong. Lu sekarang humble banget sih bro. Amin Allah. Iya, amin. Asik gue aduh amin. Kan itu kan buat apa kita buat sombongin? Iya. Berarti oke, setelah ini banyak adik-adik lo nih pasti di SMP atau di SMA sekarang. Iya. Kayak kalau apa sih kiat sukses yang bisa lo kasih ke mereka atau enggak untuk sampai nemuin passion? Nah, kalau tadi kan pertama kan kalau untuk nyari kan kita nyobain aja semuanya dulu kan. Iya. Nah benar. Untuk terus akhirnya keeping untuk jadi sukses. Mungkin kalau lo ngasih nasihat mungkin enggak ya, tapi sharing gitu. At least kita tuh mesti ngapain sih untuk dapetin apa yang kita mau gitu. Untuk kita sukses gitu sampai di level ini gitu. Lo mesti ngapain? Khususnya mungkin yang suka fotografi deh. Harus ngapain dulu deh kita pertama? Ya rajin-rajin ngulik sih, maksudnya rajin-rajin ngulik dulu. Misalnya rajin-rajin kita motret, entah itu motret apapun, terus juga jangan memikirkan satu maksudnya jangan objeknya kita jangan satu gitu. Iya, maksud kita mau apa aja, terus jangan mikirin kita ngelakuin ini dapat uang nggak ya. Oh, oke. Jangan kalau kita mikirin salah apa mikirin dapat uang nggak ya, pasti kan nggak jalan gitu, karena kan betul. Karena pertamanya udah mikirin uang. Udah money minded banget ya. Iya, jadi kayak gitu ya. Boleh sih kita berpikir tapi kita juga tahu diri lah. Kalau kita kan juga masih orang baru terjun, jadi kita harus cari dulu nih. Cari dulu dari exposure, entah dari channel itu. Berarti ini dulu aja ya, kerja keras dulu aja. Misalnya usaha dulu aja, usaha doa. Nanti hasilnya kayak gini nih. Iya, usaha doa sedekah juga. Usaha doa sedekah. Quotes dari Asla, usaha doa dan sedekah. Makanya dia sekarang sukses banget nih. Kurang lebih berapa 5 juta per bulan ya? Itu kan itu paling rendah tuh ya. Kalau lagi tinggi. Iya. Project terdekat sekarang mau moto siapa nih yang udah di calling? Belum ada lagi sih.
Oh, saran terdekat sih gini nungguinnya. Ada sih Penyanyi. buat penyanyi. Kan sekarang kan juga ngambil kan presenter juga, saya kayak yang lain juga kan. Iya. Influencer Kalau nggak salah lain. motoin Syahila Hisham juga ya. Ya itu saya juga kebetulan itu juga pas lagi acara padi juga Hah? masukin aja lah framing dia. Iya. Terus kita iseng-iseng DM. Iya. Dari gue iseng DM, Kak, kan kita pasti kan Mau chat. izin gitu ya. Enggak bukan mau izin, saya siapa. Iya. Ya ini foto kakak pas di acara ini gitu. Udah dari situ set, terus yaudah, terus coba komen Instastory-nya, Kak boleh dong fotoin. Terus nggak, yaudah langsung yaudah minggu depan datang ke acara ini ya. Terus kemarin sih dikasih 2 project sih, Iya. acara on air sama acara board campaign, Pintar nih orang sore. sama board campaign Disney Ih serius? virtual. Jadi kayak misalkan, jadi virtual kita gua kan janjian tuh sama dia pas minggu pas tanggal berapa lupa gua, janjian ada di suatu jogging track kan dari daerah Jakarta. Dari situ udah janjian. Oke, berarti kalau bisa disimpulin pertama, ini buat pesan-pesan buat Apa tuh? adik-adiknya ya. Apa tuh? Yang pertama tadi ya, kalau mau mulai karir jangan mikirin duit dulu. Iya benar. Tapi mikirin skill dulu. Iya. Kita nge-build skill kita dulu, Iya, improve terus ya. Iya, improve terus. Itu wajib banget, nggak bisa enggak. Nanti uang bakal kita Datang sendiri Yo. tanpa kita cari gitu loh. Ya kita kerja dulu aja, maksudnya udah kerja dulu. Oke. Nanti datang Usaha dulu. Terus yang kedua, kalau udah sampai titik di mana, jangan lupa nyari networking ya. Iya benar. Kalau tadi tuh caranya ngirim CV. Iya, Masuk ataupun circle-nya mereka yang iya. gitu ya. Atau nggak misalkan kita foto tipis-tipis apa colong-colongan lah. Iya, Boleh kita DM. DM gitu. Biasanya langsung Caranya dibales sih. Oke. Pasti kan kalau kita ngasih emang hasil fotonya bagus, nggak mungkin kan artis itu juga nggak bakalan nggak suka gitu ya. Iya pasti kan, iya Pasti suka iya, gitu. pasti suka. Terus yang kedua, usaha, doa, dan sedekah. Iya. It's quotes by Asla guys, itu keren banget. Iya sih. Oke, Asla, apa nih terakhir yang mau disampaikan ke Apa? anak SOH, atau nggak lu mau say something yang mau mungkin dulu yang gak ada tersampaikan, belum tersampaikan, teman-teman seangkatan yang mungkin dulu disuka belum pernah nembak gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi sekolah kan udah gue sekolah emang mikirnya bukan ke hal itu, karena kan emang pas sudah tahu ini ya udah mikirnya bukan mikir ke situ, mikirnya karir. Keren banget. Sebelum ada juga nih, ada hal unik juga nih. Iya tuh. Jadi sebelum gue motret itu, sebelum gue benar-benar terjun fokus di dunia freelance fotografer, Iya. itu gue juga pernah bukan magang sih, magang sih hitungannya, magang di toko cuci sepatu. Magang. Iya. Itu buat ngisi waktu ya. Dapat Bener. knowledge ya gitu. Dapat knowledge, alhamdulillah dapat uang ya minimal ya buat makan lah. Iya. Jadi sehabis pulang sekolah, kan pulang sekolah itu kan dulu pas awal gue masuk sekolah jam 2 pas setengah 3 sih. Jam 2 lah ya. Nah itu dari situ gua ngerjain 1 atau 2 sepatu. Bener-bener nggak nyangka. Lumayan sih dihitung-hitung mah. Ini jujur ya guys nih, kalau misalnya ada yang tahu, Asla tuh background keluarganya lumayan middle up lah gitu, bokap nyokapnya Amin, sejahtera. amin Allah. Tapi dia tuh nggak manja, beneran nggak manja asli. Amin. Tetap nyari duit sendiri. Iya, tetep apa aja dikerjain apa lah. aja dikerjain. Yang penting sampai mah halal. nyata Tuhan Allah baik banget mungkin ya. Iya. Nunjukin jalan supaya lo jadi fotografer. Iya. Keren banget lah, hebat Asla lah ya. Jadi kan ya itu titik, mungkin itu dibilang titik terendah gua lah, karena gua juga mulai juga bukan dari dunia foto, mulai dari kan dulu kan juga sebelum jadi tukang cuci sepatu tuh jalan sendiri juga, sembari juga jualan sabun sepatu, habis itu nyoba lah magang. Ada ceritanya unik deh, lucu deh ceritanya. Jadi sebelum magang itu kan gua kan sebagai customer kan ini apa namanya kayak yang cuci di sini. Terus udah coba gue deketin si yang nerima sepatunya. Habis itu dikasih ke bosnya, kan gue bilang coba mau dong magang, saya mau coba magang dong di sini. Udah langsung dikasih ke bosnya, besokan langsung di interview, udah langsung kerja, langsung gosok sepatu. Network penting banget ya. Iya, sama komunikasinya sih. Komunikasi benar. Iya, Jadi benar. justru soft skill tuh kayak komunikasi. Iya, itu juga ngaruh sih. Oke Asla,
thank you banget udah datang hari ini. Gue seneng banget ngobrol-ngobrol sama lo, gila. Guys, ini salah satu contoh alumni yang berhasil. Amin ya Allah. Oke, karena dia menjalankan apa yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Oke, this is quotes by Asla. Jangan lupa usaha, doa, dan sedekah. Dan jangan malas ngulik. Maksudnya jangan malas cari hal baru ya. Iya, hal baru. Kita struggle terus aja udah. Yoi. Struggle ngalir udah gitu aja. Yoi, Asla, terima kasih udah Iya, datang di terus podcast thank of you juga Human. Uncle. Oke, thank you. Oke, teman-teman, sekian dulu obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan Bermanfaat. ini bisa punya manfaat, bisa ngasih positive value ke teman-teman semua. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Keren banget sih lo, anjing.